Saya tinggal nunggu berita. Seandainya itu memang benar anak Mas yang dikandung Desi, saya akan pergi. Dan saya akan pergi membawa Risa. Ya, masuk. Ini jadwal rekaman kamu. Oh iya, jangan lupa besok pagi kamu ada pemotretan untuk pembuatan sampul kaset. Kamu diminta datang jam 8 pagi. Jangan telat. Saya rasa Anda bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Saya perlu ngomong sama kamu. Saya nggak punya waktu. Dan saya pikir kita nggak perlu terlalu lama bicara. Saya nggak mau dicap ingin merebut kamu, Jun. Asal kamu tahu, saya bekerja di sini karena saya ingin melihat kesuksesan kamu. Dan ada kepuasan tersendiri kalau saya bisa membantu kamu. Saya hanya ingin melihat kamu bahagia. Tidak lebih dari itu. Tapi kenapa kamu nekat melakukan perbuatan konyol itu? Perbuatan konyol? Perbuatan konyol apa? Bunuh diri? Saya tahu kamu pernah mau mencoba untuk bunuh diri, kan? Tinggalkan saya, Jun. Lisa. Kenapa kamu nggak mau menjelaskannya? Untuk apa? Untuk apa saya menjelaskan sama kamu? Untuk melukai saya lagi. Saya sudah terluka, Jun. Dan sekarang saya nggak mau membicarakan hal itu lagi. Karena hal itu nggak ada hubungannya dengan kerja kita. Hubungan kita hanya sebatas hubungan profesional. Dan saya hanya ingin menjaga perasaan Hani. Tinggalkan saya, Jun. Tinggalkan saya.
kelewatan, Des. Kelewatan. Apa salah saya, Des? Hah? Apa? Kamu yang mulai ngotori hubungan kita, dan sekarang kamu mau hancurkan kehidupan saya. Saya nggak terima, Des. Saya nggak yakin kamu hamil karena saya. Kamu bisa tidur dengan siapa saja. Ingat, Des. Saya nggak mudah kamu bodohin. Kalau Mas masih mengingkari juga dan tidak mau mengakui anak Mas, saya membunuh diri. Silahkan, Des. Silahkan. Tapi ingat, Des, kamu banyak dosa. Sebelum kamu lakukan itu, kamu mesti bertobat dan minta ampun sebelum Tuhan menentukan neraka mana yang mau menerima kamu. Entah dari mana saya harus menjelaskan masalah ini. Saya rasa pengakuan Desi sudah lebih dari cukup, Mas. Ini benar-benar menyakitkan hati saya. Itu fitnah, Kak. Nggak mungkin Desi hamil karena perbuatan saya. Saya berani mempertahankan semua yang saya miliki dan semua yang saya sayangi. Desi itu licik. Baru sekarang saya menyadarinya. Dia mau menjebak saya dan mau menghancurkan rumah tangga kita. Rumah tangga kita? Mas mimpi ya? Sampai saat ini saya bukan istri Mas lagi. Saya kesini ke rumah ini bukan kemauan saya, tapi kemauan anak saya, Risa. Rat, saya mohon jangan pergi. Buat apa Mas melarang saya? Saya punya hak mau pergi kemanapun. Dan saya punya hak mau pergi membawa Risa. Sekali lagi, Rat. Saya mohon kamu jangan tinggalkan saya sendirian. Saya janji saya nggak akan pernah nyakiti hati kamu dan Risa. Saya mohon kamu sedikit lebih bijak. Kasih kesempatan saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya, Rat. Saya sulit menghilangkan sakit hati saya dan kecewaan saya. Saya benar-benar hina. Betapa kejamnya laki-laki seperti saya. Terkadang saya malu pada Tuhan. Saya benar-benar menyesal meninggalkan seorang istri yang baik seperti kamu. Mata hati saya mulai terbuka. Hanya kamu satu-satunya wanita yang saya cintai. Betapa besar cinta saya sama kamu dan Risa. Allah, ampuni dosa-dosa saya. Cobaan hidup saya terlalu berat, Mas. Saya pun akan sangat menderita kalau kamu pergi.
Siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu. Matamu, parasmu, oh sungguh ku ingin mengenalmu. Bukan aku coba untuk mengganggumu, jangan kira begitu. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu. Hanya kamu saja, yang pertama kali membawa nuansa rasa cinta ini. Aku terpana, aku tergoda, ku jatuh cinta, cinta padamu. Jangan kira begitu. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu. Hanya kamu saja, yang pertama kali membawa nuansa rasa cinta ini. Hanya kamu saja, yang pertama kali. Kayaknya gambarnya masih ada yang harus ditusir ya, soalnya pecah. Masih Iya, datangnya masih jelas banget. Terus skin tone-nya juga tolong agak diterangin sedikit. Skin tone-nya Bu. Iya, dan background-nya jangan hitam dong. Kalau bisa putih juga bagus. Sebentar, Dian, tolong telepon Jody, suruh dia datang ke sini ya. Lalu Mungkin ada yang lain Bu? ini tulisan namanya, Iya. jangan terlalu dekat ke mukanya, nanti nutupin ya. Halo. Iya, nanti saya sampaikan. Makasih. Jo, siapa lagi yang mau kamu undang? Terserah kamu aja lah. Kamu nih gimana sih, kok terserah aku? Sebenarnya kamu niat gak sih undang orang? Hani, saya ini terlalu sibuk. Kan sama aja. Kamu aja yang pilih orang-orangnya. Saya terserah kamu lah. Jo, barusan Rita telepon. Katanya kamu disuruh ke kantor. Oh ya? Loh, soal undangan ini gimana? Kamu tuh udah sering Jo ngebatalin pembicaraan kita. Ingat, Mami Papi tuh udah nunggu kabar dari kita Jo. Hani,
Saya sibuk banget. Nanti begitu pulang saya telepon ya. Memangnya persiapan pernikahan kalian sampai di mana sih? Nggak tahu, Mbak. Kayaknya dia kurang antusias. Setiap kali kami ngomongin soal pernikahan ini, dia pasti bilang, terserah. Aku sibuk. Atau lain kali aja dia bilang ngomonginnya. Han, Jo memang lagi sibuk. Gak ada salahnya kalau kamu yang mempersiapkan untuk pernikahan kalian berdua. Saya ngerasa dia berubah, Mbak. Dia nggak kayak laki-laki yang cinta sama kekasihnya. Dia cuma mencari pelarian ke saya. Kamu jangan ngomong begitu, Hani. Apa yang Mbak bilang tuh benar. Jo nggak boleh ketemu sama Risa, Mbak. Biar bagaimanapun, mereka kan pernah punya hubungan cinta. Dan itu bisa mempengaruhi pikiran mereka. Saya harus menemui Lisa. Jo, kenapa? Jody mulai berubah, Riz. Dia kayaknya udah gak peduli lagi sama gua. Menurut lo, gua harus gimana, Riz? Gua udah gak ngerti cara ngadepin dia gimana. Gue bener-bener gak tahu, Han. Emangnya lo ada masalah apa sama dia? Gue lihat dia baik-baik aja kok. Jody kayaknya gak sungguh-sungguh mau nikah sama gue. Maksud lo? Lo jangan pura-pura gak tahu, Riz. Gue yakin semua ini karena lo masih sering ketemu sama Jody. Dan gue juga yakin Jody gak bisa ngelupain lo. Makanya hatinya jadi bimbang dan ragu. Tolonglah, Riz. Apa itu semua benar? Han, udah berapa kali gue bilang lo harus percaya sama gue. Kalau yang lo kira itu semua salah, Han. Meskipun gue sering ketemu sama dia, gue udah ngebuang semua perasaan gue sama dia. Gue selalu berusaha untuk menjaga perasaan lo, Han. Tapi perasaan gue gak bisa dibohongin, Riz. Dibohongin gimana? Lu masih inget kan? Janji kita. Kalau kita berdua mencintai pria yang sama, maka salah satu dari kita harus pergi dari kota ini, Riz. Lu masih ingat? Kita memang bersahabat, tapi kalau untuk urusan cowok, tetap harus ada aturan mainnya. Kalau salah satu di antara kita ada yang berkhianat, harus menanggung akibatnya. Dan akibatnya adalah dia harus pergi dari kota ini. Setuju nggak? Sip, sip. Gue setuju banget sama lo. Keluar kota atau get out keluar negeri. Jangan sampai masih kelihatan batang hidungnya di sini.
Jadi, gue gak ada pilihan lain, Riz. Selain menagih janji itu. Lu bersedia kan, Riz? Demi gue. Apa itu perlu, Han? Itu berarti lo gak percaya lagi sama gue. Gue percaya, Riz, sama lo. Tapi gue gak percaya sama Jody. Gue mohon, Riz. Demi gue. Baik. Kalau memang itu yang lo mau. Kalau memang kehadiran gue mengganggu kehidupan lo. Gue akan pergi, Han. Dan gue gak akan mencampuri kehidupan lo lagi. Gue minta maaf kalau gue harus mengembalikan kalung ini. Gue gak sanggup memakainya lagi. Karena selalu mengingatkan gue dengan persahabatan kita yang tulus. Persahabatan kita udah mati, Han. Percaya lagi sama gue. Meskipun gue gak pernah bisa ngelupain lo. Seriku merasa dalam hati, mungkinkah kita dapat bersatu kembali? Kadang ku merasa dalam hati, mungkin cintamu bukanlah milikku lagi. Han, mulai besok Jo udah gak menyanyi di sini lagi. Dia harus keliling daerah untuk mempromosikan album barunya. Hati-hati loh, Han. Kesempatan ini bisa diambil sama Risa untuk mengambil simpatik Jo. Kamu kenapa sih? Sakit? Saya udah bicara sama Risa. Oh ya? Lalu bagaimana? Risa janji dia akan menjauhin Jo. Kamu percaya? Saya merasa bersalah.
Ya ampun, tas gue. Bentar ya, saya ambil tas dulu. cinta yang abadi kembali padaku. Oh, Halo, Hani? jarak di hati bagi kita berdua untuk saling Masih ingat nggak? Saya Roy. Oh Roy, apa kabar? Baik. Duduk. Kamu sendirian? Ya. Loh, Risa mana? Saya dan Risa udah putus. Putus. Makanya itu alasannya saya kesini pengen ketemu sama kamu. Kamu ada waktu nggak? Bisa bicara sebentar di luar. keraguanmu raja di dada membuat kita semakin tak sejalan. Keluarga kami sangat sakit hati dan tidak bisa terima dengan pemutusan sepihak dari keluarga Risa. Dan lebih gilanya lagi, mereka menyalahkan saya atas perbuatan Risa yang ingin bunuh diri. Risa mau bunuh diri? Iya. Loh, kamu nggak tahu? Saya nggak tahu. Kalau nggak salah kejadiannya waktu kamu masih dirawat di rumah sakit. Sebabnya? Saya juga nggak tahu pasti. Cuma saya curiga. Sepertinya Risa sedang mencintai seseorang. Dan orang itu meninggalkan dia. Kamu kan sahabatnya. Mestinya kamu tahu dong siapa orangnya. Atau mungkin penyanyi yang bernama Joe itu. Hani? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Roy. Han, kamu menangis. Nggak apa-apa. Jo mencari kamu, Han. Bilang dia ya. Saya udah pulang. Hani? Hani? Hani, Hani ada apa Hani? Saya harus pulang, Jo. Saya mau ketemu sama Risa. Ada apa Hani? Apa yang terjadi? Tadi saya ketemu sama Roy, Jo. Roy cerita banyak tentang Risa. Pertunangan mereka udah putus. Dan itu semua karena ada laki-laki lain yang dicintain sama Risa. Dan Risa lebih memilih bunuh diri daripada harus dipaksa bertunangan sama Roy. Kamu tahu, Jo, bunuh diri. Saya nggak nyangka sahabat saya sampai nekat melakukan semuanya itu. Kenapa kamu diem aja, Jo? Ini persoalan serius. Kamu kok kayaknya nganggap sepele aja sih?
Saya udah tahu. Kenapa? Kenapa kamu gak pernah ngomong sama saya? Kenapa, Jo? Kamu jahat, Jo. Kamu jahat. Kamu membuat saya kelihatan tolol dan bodoh. Teganya kamu merahasiakan itu semua dari saya. Risa sahabat saya, Jo. Dia nggak mungkin melakukan bunuh diri kalau nggak putus asa. Kamu jahat, Jo. Kamu jahat. Risa pasti benci sama saya. Dia pasti tersiksa karena harus memendam perasaannya sendiri. Maafin saya, Hani. Gak ada maksud saya untuk menyembunyikan semuanya dari kamu. Tapi ini semua kesalahan saya. Saya yang membuat Risa mencoba untuk bunuh diri. Jadi ini bukan kesalahan kamu. Saya pikir kamu gak perlu tahu. Emangnya apa yang udah kamu perbuat sama Risa? Saya Katakan, Jo. Katakan sama saya. sekali lagi saya minta maaf, Hani. Setelah saya tahu Risa sudah bertunangan dengan Roy, saya hancur. Saya merasa dikhianati. Terus terang, cinta saya ke kamu cuma pelarian, Hani. Karena pada saat itu, kamu satu-satunya orang yang paling dekat dengan saya. Dan saya menaruh simpati sama kamu. Sekali lagi saya minta maaf. Saya udah ngebohongin perasaan saya sendiri. Dan saya juga udah ngebohongin perasaan kamu, Ani. Maafin saya ya. Papa harap kamu pertimbangkan lagi keputusan kamu. Coba kamu pikir, Mama mau ngurung diri di kamar, nggak sanggup nganter kamu pergi. Risa udah memikirkan keputusan Risa, Pak. Dan Risa udah yakin. Risa akan pergi ke Semarang dan tinggal sementara di rumah Bude. Untuk mikirin kelanjutan kuliah Risa di Australia. Kok mendadak sekali? Kerjaan kamu gimana? Jo sudah mulai promosi keluar kota dan Papa sedang rancang untuk album yang kedua.
Risa minta maaf, Pak. Keretanya jam berapa sih? Jam 12. Risa pamit ya. Hati-hati ya. Ya. Kalau udah sampai telepon. Halo? Jo? Ada apa? Risanya ada, Pak. Risa? Ada keperluan apa, Jo? Ada yang mau saya tanyain untuk tur promosi ke daerah. Begini, Jo. Manajer kamu sudah pergi. Ya, sejak dia memutuskan pertunangan dengan Roy, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu yang Om sendiri nggak tahu apa itu. Maksud Bapak? Risa pergi ke stasiun kereta. Stasiun kereta? Iya, dia ke Semarang, tempat budinya. Halo? Jo? Halo?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.